Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para Diksimania dengan kita di Otomotif Net Channel yang selalu menampilkan kiat-kiat otomotif dan ilmu pengetahuan seputar otomotif. Dan sebelumnya kami harapkan teman-teman semua para Diksimania dan Otomotif Mania dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Walaupun saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tetap jaga jarak, patuhi protokol dari pemerintah, dan tentunya tetap berdoa agar kita tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam kehidupan di dunia ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Para Diksimania dan Otomotif Mania, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis koil, yaitu koil basah ataupun koil kering. Nah, ini kita ambil dari website motormobile.net yang mengupas tentang perbedaan antara koil kering dan koil basah. Mesin bensin memerlukan 3 komponen, yaitu udara, api, dan bahan bakar untuk dapat bekerja. Campuran udara dan bahan bakar yang dimampetkan dalam ruang bakar tersebut kemudian diletupkan dengan api yang berasal dari busi atau spark plug. Percikan api pada busi tersebut hadir melalui mekanisme elektris yang dihasilkan oleh koil. Nah, lewat koil inilah arus listrik yang diumpan dari aki yang relatif kecil kemudian digandakan hingga ribuan kali lipat, baru kemudian disalurkan ke busi. Sobat Diksimania, pada video kali ini kita akan coba mengupas untuk mengenal koil. Ya, mengenai koil ada 2 macam. Koil yang umum ditemui di pasaran yaitu koil basah, biasanya dalam bentuk botol, dan koil kering. Koil basah adalah koil dengan pendingin oli seperti halnya trafo pada listrik rumahan. Koil juga membangkitkan panas, namun karena yang bekerja adalah tegangan dan arus besar maka panas yang dihasilkan juga tinggi. Maka diperlukanlah pendingin yang jauh lebih baik. Pendingin yang dipilih yaitu oli khusus yang tidak menghantarkan arus listrik. Koil seperti ini cocok sekali untuk mobil standar pabrik karena daya tahan yang luar biasa dengan performa standar. Settingan mesin biasa, tak butuh pengapian ekstra, makanya dengan koil basah sudah mencukupi. Pada umumnya koil basah dipergunakan sebagai standar kendaraan di masa lalu dan memiliki voltase hingga 20.000 volt. Karena adanya tambahan volume oli maka dimensi koil basah biasanya lebih besar, maka bentuknya dibuat seperti botol. Untuk pemakaian koil basah aftermarket ada hal wajib yang perlu kita perhatikan dan jangan pernah diabaikan. Biasanya koil basah aftermarket itu dijual lengkap dengan wear stand atau batu hambatan atau resistor, dan disarankan piranti ini harus tetap dipasang agar kinerja koil basah lebih maksimal. Resistor berwarna putih ini juga berfungsi agar koil tidak terlalu panas sehingga oli pendingin tidak cepat mengalami kejenuhan. Jika oli pendingin kondisinya normal ataupun tidak jenuh, maka pendinginan pun bisa maksimal. Menilai soal daya yang dihasilkan koil basah ternyata tidak selalu kecil. Dalam perkembangannya kini biasa saja koil basah memiliki voltase yang lebih besar dari standar, namun dibutuhkan dimensi yang juga besar. Koil jenis high dimensi ini itu biasanya mempunyai performa yang cukup tinggi dan cukup klasik dengan pendingin oli. Sobat Diksimania, nah sekarang kita bahas tentang koil kering. Koil kering merupakan koil dengan sistem pendingin udara. Di dalamnya terdapat lempengan-lempengan logam berbahan khusus yang mampu mereduksi arus pusar
karena adanya medan magnet yang dapat menyebabkan terjadinya panas tinggi. Koil kering ini cocok digunakan untuk mesin berperforma tinggi alias mesin dengan pengapian yang disetel lebih advance, agar tenaga yang dihasilkan tidak mudah ngedrop ketika digeber di putaran tinggi. Kalau koil basah atau koil standar hanya menghasilkan voltase kurang lebih 20.000 volt, maka pada koil kering ini bisa mencapai 40 sampai 90.000 volt lebih. Oke Sobat Diksimania, dari segi dimensi biasanya koil kering memiliki bentuk yang lebih kompak dibandingkan koil basah, sehingga dalam pemasangan lebih fleksibel dan tidak banyak makan tempat. Makanya banyak kendaraan keluaran baru kini memakai koil model ini. Koil kering jadi standar mesin terkini dengan pasokan injeksi elektronik, lantaran lebih bisa menyuguhkan tegangan listrik yang lebih konstan. Dan bila dilihat dari strukturnya, dalam hal penghasil listrik pada koil kering itu terbungkus dengan baik dalam resin ataupun campuran fiber. Hal ini menjadikannya lebih stabil dalam menghasilkan tegangan listrik dan juga tahan terhadap guncangan. Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, lalu bagaimana umur pemakaian koil basah dan kering? Banyak pendapat yang menyatakan bahwa koil basah memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan koil kering. Oli yang merendam kumparan di dalam koil tersebut membuat piranti ini memiliki kemampuan bertahan lebih lama. Sobat Diksimania, untuk koil kering menggunakan pendingin eksternal dan ini sangat diandalkan sehingga membuat koil ini tidak akan lama umur pakainya. Selain umur pakai koil kering yang relatif lebih pendek, ternyata tanda-tanda kematian ataupun rusak alias koil sudah tidak bekerja dengan sempurna lagi, itu tidak ada tanda-tanda sama sekali pada koil kering. Jika mati koil kering, tidak menunjukkan gejala apapun, maka apabila rusak ya rusak saja tanpa permisi dan mesin tidak akan bisa dihidupkan kembali. Makanya disarankan sebagai kita pemakai koil kering selalulah membawa koil cadangan. Berbeda dengan koil basah, biasanya ada gejala-gejala yang mengikuti sebelum koil basah itu mati total. Pengapian berubah, mesin agak susah dihidupkan, mirip seperti aki yang tekor. Karena ketika di start, api kadang menyambar, kadang tidak. Penyebab utama koil basah tidak lagi sempurna kinerjanya karena adanya kebocoran oli. Nah, jika ada rembesan oli pada tabung koil basah, maka sistem pendinginan koil tersebut sudah tidak maksimal. Jadi jangan terkejut jika tiba-tiba mesin seperti pincang larinya atau susah dihidupkan. Pemakai koil basah boleh sedikit lega karena mobil masih bisa dihidupkan dan dipakai meski tentu saja performanya tidak maksimal. Beberapa pemakai dan juga beberapa video yang telah saya share sebelumnya, apabila terjadi panas pada koil basah, kita cukup mengkompres koil dengan lap basah agar panasnya tidak terlalu tinggi sehingga koil masih bisa berfungsi dan tanpa perlu kita membawa cadangan ataupun takut koil tersebut mati. Oke Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, demikianlah tadi sekilas tentang perbedaan antara koil basah dan koil kering yang kita ambil dari motormobil.net. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan ataupun ada salah sedikit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I
I wanna take it all in, I'm falling.